saudara-saudari yang terkasih, salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dalam renungan harian kita bersama saya, Suster Petronella Borukaro, KSCC. Hari ini hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022, hari biasa pekan ketiga masa Advent. Bacaan Injil yang akan kita renungkan diambil dari Injil Matius bab 1 ayat 1 sampai ayat 17 dengan tema Tuhan memakai setiap orang untuk mewujudkan rencananya. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakkan Ishak, Ishak memperanakkan Yakub, Yakub memperanakkan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanakkan Peres dan Jerah dari Tamar, Peres memperanakkan Hesron, Hesron memperanakkan Ram. Ram memperanakkan Aminadab, Aminadab memperanakkan Nahason, Nahason memperanakkan Salmon. Salmon memperanakkan Boas dari Rahab, Boas memperanakkan Obed dari Rut, Obed memperanakkan Isai. Isai memperanakkan Raja Daud, Daud memperanakkan Salomo dari istri Uria. Salomo memperanakkan Rehabeam, Rehabeam memperanakkan Abia, Abia memperanakkan Asa. Asa memperanakkan Yosafat, Yosafat memperanakkan Yoram, Yoram memperanakkan Usia. Usia memperanakkan Yotam, Yotam memperanakkan Ahaz, Ahaz memperanakkan Hizkia. Hizkia memperanakkan Manase, Manase memperanakkan Amon, Amon memperanakkan Yosia. Yosia memperanakkan Yekonia dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan ke Babel. Sesudah pembuangan ke Babel, Yekonia memperanakkan Sealtiel, Sealtiel memperanakkan Yerubabel, Yerubabel memperanakkan Abihud, Abihud memperanakkan Eliakim, Eliakim memperanakkan Asor, Asor memperanakkan Jadok, Jadok memperanakkan Akim, Akim memperanakkan Eliud, Eliud memperanakkan Eliasar, Eliasar memperanakkan Matan, Matan memperanakkan Yakub, Yakub memperanakkan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, dalam Injil yang kita dengar dikisahkan tentang silsilah Yesus. Silsilah berarti asal-usul. Di dalam daftar silsilah ini tercatat nama-nama para leluhur Yesus, mulai dari Abraham sampai ke Yusuf. Ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai pada Kristus. Dua hal yang menjadi perhatian dalam pembukaan Injil ini adalah memperkenalkan Yesus sebagai anak Daud dan juga anak Abraham. Yesus diperkenalkan sebagai anak Daud. Kepada Daud, Allah telah menjanjikan bahwa ia akan menumbuhkan seorang anak dari keturunannya yang akan memerintah selama-lamanya. Janji Allah kepada Daud menjadi dasar pengharapan akan kedatangan Mesias utusan Allah. Karena itu, Mesias dalam pemahaman Yahudi adalah anak Daud. Yesus diperkenalkan sebagai anak Abraham. Gelar anak Abraham mengindikasikan terbukanya umat Allah bagi segala bangsa. Abraham adalah bapa semua orang beriman. Oleh karena itu, umat Allah yang dimulai oleh Yesus tidak dibatasi oleh lingkup bangsa tertentu,
tetapi terbuka bagi semua orang yang disatukan oleh iman dan kesatuan hidup seseorang di hadapan Allah. Silsilah Yesus dalam Injil hari ini hendak menyatakan tergenapinya janji Tuhan yang diberikannya kepada Abraham dan Daud. Ada begitu banyak nama yang tertulis dalam silsilah tentang nenek moyang Yesus. Silsilah ini hendak menyatakan bahwa Yesus ada dalam perjalanan generasi bangsa yang sungguh menjaga janji Allah semenjak Abraham sampai pada Yesus masuk dalam sejarah manusia. Dalam perwujudan janji Allah, ternyata Allah tidak hanya memakai orang yang baik, yang setia kepadanya, tetapi juga memakai orang-orang yang bercacat untuk mewujudkan janji itu. Banyak dari raja-raja mereka yang tidak setia, bahkan bertindak sangat jahat di hadapan Tuhan. Misalnya, kegagalan Yehuda dengan Tamar, kegagalan Daud dengan Betseba, kegagalan dinasti para raja yang akhirnya berujung pada pembuangan. Semua ini memberikan cerminan bahwa Israel yang dikenal oleh orang-orang Yahudi sebagai kelompok penerima anugerah Tuhan, jika Tuhan tidak berbelas kasih, mereka hanyalah sekelompok orang-orang yang penuh kegagalan. Saudara-saudari, dari silsilah Yesus ini kita menyadari bahwa kita diselamatkan hanya karena anugerah dan belas kasih Tuhan. Kedatangan Kristus terjadi ketika keadaan Israel sedang hancur. Ketika seolah-olah tidak ada lagi pengharapan bagi Israel. Ini menjadi kekuatan sekaligus juga pengharapan bagi kita. Ketika sepertinya tidak ada lagi harapan dalam hidup, pada saat itulah Tuhan juga akan datang menyatakan anugerah dan kasih-Nya bagi kita. Ketika sepertinya kita terus tenggelam dalam lumpur dosa dan tidak lagi sanggup melakukan apapun untuk menolong diri kita, pada saat itulah Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita untuk bangkit dan meninggalkan dosa-dosa kita. Saudara-saudari yang terkasih, sebagaimana Kristus adalah harapan satu-satunya bagi Israel di dalam pembuangan, marilah kita juga menjadikan Kristus satu-satunya harapan bagi kita ketika kita lemah, ketika kita tidak berdaya, jatuh dalam dosa, untuk dapat bangkit kembali. Tuhan memakai semua orang untuk rencana keselamatannya. Tuhan juga memakai kita apa adanya diri kita untuk mewujudkan rencana keselamatannya. Maka di masa Advent ini, mari kita mempersiapkan diri kita menyambut kedatangan Tuhan yang menyelamatkan kita. Tuhan